Pulau Lombok merupakan salah satu pulau yang kaya dengan keindahan alamnya. Mulai dari keindahan pantai, air terjun, pegunungan, serta keindahan bawah lautnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi ceritanya hari ini saya mau berbagi informasi tentang 7 air terjun tercantik di Pulau Lombok. Yang pertama kita mulai dari air terjun Babak Pelangi. Air terjun Babak Pelangi ini lokasinya di Desa Lanten, Kecamatan Batu Liang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Air terjun yang satu ini terbilang masih cukup asri. Namun walaupun begitu, air terjun ini tidak sepopuler air terjun yang lainnya. Tapi walaupun begitu, kalian wajib coba untuk berkunjung ke sini sih, karena di sini itu suasananya tenang banget, apalagi kalau kalian itu datangnya sendirian. Dijamin dah ini air terjun kayak punya kalian sendiri. Lanjut ke air terjun yang kedua, yaitu air terjun Sarangwalet. Air terjun Sarangwalet ini lokasinya di Desa Teteh Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Yang berkunjung ke air terjun yang satu ini kebanyakan bule teman-teman, karena di sini itu banyak sekali homestay. Jadi nggak heran sih kalau di Teteh Batu ini destinasi wisatanya itu pengunjungnya kebanyakan warga luar negeri. Keunikan dari air terjun ini lokasinya itu kayak goa gitu loh. Dan konon katanya dulu di sini itu banyak walet, makanya dinamakan dengan air terjun Sarangwalet. Lanjut lagi ke air terjun yang ketiga, yaitu air terjun Elong Tune. Air terjun Elong Tune ini lokasinya di Desa Lantan, Kabupaten Lombok Tengah. Lokasinya cukup nyaman ya, karena dia ini berada di tengah sawah. Air terjun ini cukup tinggi ya dibandingkan dengan air terjun yang sebelumnya. Udah gitu di sini itu nggak terlalu banyak pengunjung, bisa dibilang sepi malahannya, karena air terjun ini udah nggak dikelola lagi, tapi pengunjungnya selalu berdatangan. Lanjut lagi ke air terjun yang keempat, yaitu air terjun Jeruk Manis. Air terjun Jeruk Manis ini juga lokasinya masih di Desa Teteh Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Air terjun yang satu ini masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, sehingga untuk tiketnya kalian bisa beli online ataupun secara offline. Air terjun yang satu ini cukup jauh ya dari lokasi parkir, jadi kalau semisalkan kalian berkunjung ke sini itu siapkan dah tenaga yang ekstra. Tapi dijamin deh sepanjang perjalanan kalian itu nggak akan merasa lelah, karena banyak sekali pohon-pohon ataupun keindahan-keindahan lainnya yang bisa kalian nikmati di sepanjang perjalanan. Apalagi kalau datangnya itu sendirian terus di hari kerja, wah itu tenang banget sih. Lanjut lagi ke air terjun yang kelima, yaitu air terjun Durian Indah. Nah, air terjun Durian Indah ini juga masih berada di Desa Teteh Batu ya. Perasaan dari tadi di Teteh Batu mulu ya air terjunnya. Ya nggak apa-apa lah, nantilah kita kunjungi air terjun yang lainnya. Air terjun Durian Indah ini sama aja sih dengan air terjun lainnya yang lokasinya itu di Teteh Batu. Kebanyakan pengunjungnya itu ya wisatawan luar negeri atau wisatawan mancanegara. Dan rata-rata destinasi wisata yang ada di Desa Teteh Batu ini selalu rame teman-teman, walaupun di hari kerja, karena kebanyakan yang datang itu yaitu mancanegara. Jadi kalau mau sepi kayaknya sih harus datang lebih pagi sih. Kayaknya subuh-subuh kita berangkatnya gitu. Di Durian Indah ini terdapat 2 air terjun yang berbeda, yang satunya itu agak tinggi dan yang satunya ini agak pendek. Tapi justru yang menjadi favoritnya itu air terjun yang agak pendekan ini sih, karena kolamnya itu cukup luas sehingga bisa digunakan untuk berenang. Sedangkan kalau air terjun yang tinggi ini ya nggak terlalu diminati sih kelihatannya. Lanjut lagi ke air terjun Mayung Pola. Ini air terjunnya cukup asri. Bukan cukup asri sih, sangat-sangat asri. Air terjun yang satu ini juga masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, bahkan lokasinya itu di tengah hutan. Jadi kalau kalian yang takut masuk hutan, mending di skip deh. Air terjun yang satu ini sangat-sangat berbeda dengan air terjun yang lainnya, yang dimana untuk sampai air terjun utamanya itu kalian harus melewati hutan yang begitu lebat. Tenang, gak usah khawatir, karena di sepanjang perjalanan kalian disuguhkan dengan keindahannya yang sangat-sangat memukau. Di setiap jengkal perjalanan kalian itu disuguhkan dengan keindahan yang berbeda-beda, sehingga akan membuat kalian itu tercengang dah sepanjang perjalanannya. Dan gak main-main, untuk sampai di air terjun Mayung Pola ini kalian itu harus berjalan sekitar 1,5 jam,
Itu normalnya kalau sambilan ngonten bisa-bisa 3 jam kayak saya. Tapi nggak masalah karena semuanya akan terbayarkan lunas. Biar nggak penasaran, kalian langsung cobain aja deh. Lanjut lagi ke air terjun Penimbunan. Yap, ini adalah air terjun favoritnya para pendaki. Nggak main-main, untuk sampai di air terjun ini kalian itu harus mendaki Gunung Rinjani dulu. Kalau belum, ya nggak bisa lah. Karena air terjun yang satu ini lokasinya itu di jalur pendakian Gunung Rinjani via Torean. Tentu aja air terjun yang satu ini menjadi air terjun favoritnya para pendaki. Sebelum mendaki Gunung Rinjani, dipastikan dah tuh para pendakinya kepoin dulu nih kayak gimana sih keindahan dari air terjun Penimbunan ini. Kira-kira kalian minat nggak nih kesini? Kalau aku sih minat-minat aja. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.